Pemirsa Hidup Sehat, semua orang pasti pernah merasakan stres, kemarahan, atau perasaan negatif lainnya. Namun tak banyak orang yang mengetahui bagaimana proses dalam tubuh, sehingga menyebabkan perasaan negatif tersebut muncul. Perasaan bisa muncul akibat kinerja 3 hormon dalam tubuh. Berikut ini 3 hormon yang bertanggung jawab atas stres yang sering kita rasakan. Adrenalin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal setelah mendapatkan sinyal dari otak ketika situasi yang cukup membuat stres muncul. Adrenalin bekerja sama dengan hormon stres lain, yaitu norepinefrin, bertanggung jawab untuk memutus reaksi Anda ketika stres muncul. Adrenalin juga meningkatkan energi yang memungkinkan Anda melakukan sesuatu untuk menghindar dari bahaya, serta membuat Anda semakin fokus. Norepinefrin ialah hormon yang serupa dengan adrenalin yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal dan berasal dari otak. Fungsi hormon norepinefrin adalah untuk membuat Anda tetap fokus dan terjaga selama mengalami stres, akan menjadi lebih waspada, tak bisa tidur, dan fokus pada masalah. Hormon kortisol juga dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan disebut juga sebagai hormon stres. Hormon ini yang menentukan respon Anda terhadap situasi yang menegangkan dan yang bisa membuat stres. Dalam banyak keadaan bahaya, hormon kortisol bisa menyelamatkan nyawa manusia. Meskipun begitu, terlalu banyak produksi hormon kortisol juga tak baik untuk tubuh. Hormon ini menekan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah dan gula darah, menyebabkan jerawat dan juga obesitas. 3 hormon di atas bertanggung jawab terhadap stres yang dirasakan manusia. Dalam beberapa kasus, hormon di atas bisa bermanfaat. Namun, terlalu banyak memproduksi hormon stres juga tak baik untuk kesehatan ya pemirsa. Masih bersama kami di Hidup Sehat, pemirsa masih bersama dengan Dr. Lahargo di sini. Dokter, tadi ini ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, seperti biasa nih dok, kita kan selalu melihat sosial media, bahkan membaca berita. Ada sekali banyak ini dok, kasus yang awalnya ini berhubungan dekat begitu ya, entah itu pacar, ataupun suami, ataupun istri. Tapi ternyata karena ada rasa cemburu, akhirnya ini menimbulkan tadi ya dok ya, perilaku yang posesif, bahkan ini sampai ke arah yang negatif, pembunuhan contohnya dok. Ini mengapa bisa terjadi dokter? Ya, jadi kalau perilaku posesif itu sudah kemudian disertai ya dengan munculnya delusi atau waham atau yang kita kenal dengan waham cemburu, di mana dia merasa yakin sekali bahwa pasangannya ini selingkuh atau melakukan hal-hal yang di luar komitmen mereka, maka itu bisa memunculkan tuh perilaku agresivitas. Bisa agresivitasnya ini kekerasan terhadap diri sendiri atau juga kekerasan terhadap orang lain atau kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap mengancam hubungan mereka. Dan ini sudah merupakan tanda ya Rea bahwa ini adalah suatu gangguan jiwa yang berat sehingga perlu segera untuk dibawa konsultasi dan mendapatkan terapi agar tidak terjadi dampak berikutnya yang lebih negatif. Gitu. Tapi ini dok, fakta ataupun mitos ini kalau misalkan ada seseorang ini kalau yang sudah tadi ya memiliki perilaku posesif, tapi juga disertai dengan delusi. Ini adalah gangguan kesehatan mental. Mitos atau fakta dokter? Wah, kalau itu jelas fakta ya. Karena yang namanya delusi atau bahasa Indonesianya kita sebut waham, itu adalah ide, pikiran, kepercayaan yang diyakini penuh padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini yang kemudian membuat yang bersangkutan tuh meyakini bahwa yang dia pikirkan ini benar gitu ya. Pikiran negatif yang tidak rasional gitu. Nah, ini yang kemudian bisa memicu tuh munculnya berbagai perilaku-perilaku yang negatif yang lainnya. Dan sebuah delusi, ketika orang mengalami delusi, itu di otaknya sebenarnya ada suatu neurotransmitter yang tidak seimbang. Yang kita sebut namanya dopamin. Nah, dopamin yang terlalu berlebihan karena mungkin stresor yang dia alami atau pengalaman trauma sebelumnya, itu bisa memunculkan yang kita sebut delusi atau waham tadi. Dan juga ada gangguan lain seperti juga halusinasi misalnya. Nah, ini yang sudah menunjukkan bahwa ini suatu gangguan kejiwaan yang berat yang harus cepat diberikan penanganan. Berarti nanti ujungnya takutnya malah jadi toxic relationship begitu ya dok ya? Betul sekali. Nah, tapi kalau untuk melihat gejala nih seseorang begitu ya yang terkena tadi ya, memiliki gangguan mental ataupun misalnya ini kita sendiri yang bahkan ini seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya seperti apa nih dok, posesif ini? Ya, jadi perilaku posesif itu perlu kita kenali ya gitu. Misalnya orang yang berperilaku posesif itu biasanya emosinya tidak stabil dia. Jadi mudah marah gitu ya, bahkan tidak jarang juga melakukan kekerasan secara verbal, mengintimidasi, mengancam, melakukan manipulasi psikologis. Nah, sehingga pasangannya itu merasa, oh kok dia yang salah, kok jadinya menyalahkan ke diri saya ya. Nah, itu ada
manipulasi psikologis, gaslighting gitu ya. Kemudian yang bersangkutan selalu mengecek ini, di mana pasangannya, kamu lagi di mana, lagi dengan siapa, lagi ngapain misalnya. Jadi kepo ya, Dok, ya? Benar, keponya tingkat dewa gitu ya. Sehingga pasangannya merasa tidak nyaman ya dalam beraktivitas. Dan juga membatasi lingkungan sosial dari pasangannya, misalnya di medsos dan di kehidupan sehari-hari. Ada orang-orang yang harus di-cut off misalnya, harus diblokir gitu ya, menurut pasangannya. Karena ada kecemburuan yang merupakan dasar dari perilaku posesif yang dimiliki. Nah, ini akan menyebabkan tentunya hubungan itu menjadi toksik ya, menjadi tidak baik. Karena hubungan yang baik kan harusnya I'm okay and you are okay. Sama-sama relasi itu, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mengapresiasi, dan memberikan ruang untuk bertumbuh. Tapi kalau salah satu pasangan itu tidak nyaman, nah itu harus dipertanyakan itu relasinya. Betul sekali. Nah ini Dok, tadi kan kita juga sudah memberitahukan ya kepada Anda pemirsa kalau kita membuka sesi untuk konsultasi secara gratis di Instagram. Tapi jangan dulu jawab nih dokter pertanyaan dari Instagram nanti ya Dok ya. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Hidup Sehat.